Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrian Dinar Stupanggih dengan NIM 321310467. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan analisis dataset berjudul Quakers Around the World from 1900 sampai 2025. Dataset ini saya ambil dari website Kaggle yang berisi data kejadian gempa bumi di seluruh dunia berdasarkan catatan dari USGS atau United States Geological Survey. Di sini ada latar belakang. Gempa bumi adalah salah satu bencana alam paling sering terjadi di dunia. Penyebab utamanya yaitu pergeseran dan tumbukan antar lempeng tektonik. Analisis data historis penting untuk memahami pola kejadian gempa di berbagai wilayah. Dataset Earthquakes Around the World from 1900-2025 diambil dari USGS. Data ini mencakup jutaan catatan gempa dengan berbagai parameter seperti magnitudo, lokasi, dan waktu. Hasil analisis dapat dimanfaatkan untuk penelitian mitigasi risiko serta perencanaan kebijakan kebencanaan. Deskripsi dataset. Dataset ini berisi catatan gempa bumi dari seluruh dunia selama lebih dari 1 abad. Di dalamnya terdapat informasi penting seperti magnitudo, lokasi, dan waktu kejadian. Data ini sangat berguna untuk menganalisis pola serta memahami tingkat risiko bencana di berbagai wilayah. Ukuran dan struktur dataset. Pada slide ini dapat kita lihat bahwa dataset yang saya gunakan berisi data gempa bumi dari 1900 sampai 2025. Ukuran filenya mencapai hampir 2 GB dengan lebih dari 4 juta baris dan 30 kolom. Karena ukurannya cukup besar, saya menggunakan Python untuk membantu proses analisis seperti membaca data, menghitung jumlah baris, kolom, serta mengidentifikasi tipe datanya. Hal ini penting agar kita bisa memahami struktur data secara menyeluruh sebelum masuk ke tahap analisis lebih lanjut. Jenis data dalam dataset. Di slide ini saya akan tampilkan jenis-jenis data yang terdapat dalam dataset. Beberapa kolom berisi data teks seperti lokasi dan status. Ada juga data numerik seperti magnitudo, kedalaman, serta koordinat longitude dan latitude. Selain itu, terdapat pula data bertipe waktu seperti tanggal kejadian gempa. Kombinasi berbagai tipe data ini sangat penting karena memungkinkan kita untuk menganalisis pola dan tren gempa bumi dari berbagai sudut pandang, baik secara lokasi, waktu, maupun tingkat kekuatan. Contoh data gempa bumi. Pada slide ini bisa kita lihat beberapa contoh data dari dataset yang saya gunakan, seperti baris mempresentasikan satu kejadian gempa bumi yang tercatat oleh USGS. Informasi yang ditampilkan mencakup identitas gempa, besaran magnitudo, lokasi kejadian, serta koordinat geografisnya. Meskipun hanya sebagian kecil, data ini menggambarkan betapa besar dan beragamnya isi dataset yang dianalisis. Jenis data dalam dataset gempa bumi. Dataset Earthquakes Around the World berisi berbagai jenis data seperti teks, angka desimal, angka bulat, dan waktu. Data teks menyimpan informasi lokasi dan status gempa. Data numerik digunakan untuk analisis seperti magnitudo dan kedalaman. Sedangkan data waktu menunjukkan kapan gempa terjadi. Kombinasi jenis data ini membantu analisis pola dan dampak gempa secara lebih akurat. Apakah dataset ini bisa disebut big data? Ya, dataset Earthquakes Around the World dapat kita dikategorikan sebagai big data. Dataset ini memiliki ukuran sekitar 1,89 GB dengan lebih dari 4 juta baris data dan 30 kolom yang berisi informasi gempa dari seluruh dunia selama lebih dari 1 abad.
Volume data yang sangat besar ini menunjukkan bahwa dataset tersebut memerlukan teknologi dan metode analisis khusus agar dapat diolah secara efisien. Alasan dataset ini termasuk big data. Dataset ini memenuhi beberapa karakteristik utama dari big data, yaitu volume, variety, dan velocity. Volumenya besar karena berisi jutaan catatan. Variety terlihat dari beragam jenis data yang mencakup teks, angka, serta waktu. Sementara itu, velocity atau kecepatan pembaruan juga tinggi karena data gempa terus diperbarui secara berkala oleh USGS. Kombinasi dari ketiga aspek ini menjadikan dataset gempa tersebut layak disebut sebagai big data yang membutuhkan analisis menggunakan perangkat dan teknik komputasi seperti Python atau sistem basis data berskala besar. Kesimpulannya, dataset earthquakes around the world dapat dikategorikan sebagai big data karena memiliki ukuran besar, jutaan baris, serta berbagai tipe informasi seperti teks, angka, dan waktu. Kompleksitasnya membuat dataset ini membutuhkan alat analisis seperti Python agar bisa diolah dengan efisien dan dimanfaatkan untuk analisis serta prediksi gempa bumi. Selanjutnya saya akan menampilkan hasil output project saya. Ini outputnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi saya mengenai analisis dataset gempa bumi global dari tahun 1900 sampai 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.